Ya, baik. Terima kasih kembali. Kita mulai dengan penyampaian pokok-pokok permohonan oleh pemohon nomor 43 Kota Baru. Silakan. Pokok-pokoknya saja, waktu sekitar 10 menit. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami mohon perkenankan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, permohonan yang akan kami sampaikan merupakan permohonan yang sudah kami perbaiki dan akan kami sampaikan pada kesempatan sidang kali ini Yang Mulia. Jadi kalau Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan restu dan persetujuan, maka yang akan kami bacakan adalah permohonan yang perbaikan untuk hari ini. Silakan saudara baca yang perbaikan, ya. Baik Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baru, Kalimantan Selatan nomor 644-KPT-NAM/KPU/12 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Dengan hormat kami, nama Insinyur Haji Burhanuddin, kedua Dr. Andes Haji Bahrudin MAP. Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2020 dengan nomor urut 2 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01-SK-MHH-12-Romawi-2020 tanggal 16 Desember 2020 dan surat kuasa khusus nomor 02-SK-MHH-12 tanggal 22 Desember 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Hafiz Halim. 2. 1. M. Hafiz Halim, Sarjana Hukum. 2. Amin Fahrudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 3. M. Subhan, SHI. 4. Rahmadi, Sarjana Hukum. 5. Dwi Seno Wijanarko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. 6. Ahmad Khalifah Alami, Sarjana Hukum. Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum M. Hafiz Halim dan partner yang beralamat di Haji Hasan Basri, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru yang berkedudukan di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri nomor 40, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. 1. Romawi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. A. Bahwa pasal 24. Begini saudara kuasa pemohon, waktunya kan 10 menit ya. Kebetulan permohonan ini sudah ditelaah, didalami oleh Majelis Hakim, sehingga silakan nanti saudara membaca pokok-pokok permohonan. Baik, Yang Mulia. Kewenangan mahkamah dianggap dibacakan. Kemudian kedudukan hukum Anda ambil ringkasannya saja, tenggat waktu juga ringkasannya saja ya.
sehingga nanti bisa waktunya mencukupi. Silakan. Baik, Yang Mulia. Kami percepat. Kedudukan hukum bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota Baru nomor 644 PL .02.6 strip KPT garis miring 6302 garis miring KPU Kap 12 Romawi garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota Baru tentang penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tertanggal 24 September 2020, pemohon adalah peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru. Bahwa berdasarkan pasal 158 bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, pemohon mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kota Baru dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah penduduk 250.000. Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan pemilihan oleh KPU garis miring KIP Kabupaten Kota adalah 2%. 250 sampai 500.000 adalah 1,5%. 500.000 sampai 1 juta adalah 1%. 1 juta lebih adalah 0,5%. Bahwa pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru dengan jumlah penduduk 342.214 berdasarkan data BPS Kota Baru tahun 2019, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%. Jumlah suara sah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tahun 2020 yang ditetapkan termohon berjumlah 147.925 suara, dan jika dikalikan dengan 1,5% hasilnya adalah 2.219 suara. Sedangkan selisih perolehan suara antara paslon nomor urut 02 dengan paslon nomor urut 01 adalah 309. Terkait tenggang waktu, saya lalui. Masuk kepada pokok perkara. Bahwa berdasarkan keputusan termohon nomor 644 garing PL.02.6 strip KPT garing 6302 garing KPU Kabupaten garing 12 Romawi garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru tertanggal 16 Desember 2020 serta berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten. Perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Haji Syed Jafar SH dan Andi Rudi Latif SH memperoleh suara 74.117 suara. Nomor urut 2, Insinyur Haji Burhanuddin dan Dr. Andes Haji Bahrudin memperoleh suara 73.808. Jumlah suara sah 147.925. Jumlah suara tidak sah 5.395. Jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 153.320.
bahwa atas keputusan termohon tersebut pada angka 1 pemohon mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 1 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya. Pertama adalah berupa pelanggaran politisasi birokrasi dan penyalahgunaan wewenang. 1. Bahwa pada hari Senin 27 September 2020 telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat pernyataan sikap bersama tim pemenangan SJA Arul, ini adalah pasangan calon 01, dan Presidium DOB Tanah Kambatang 5 yang ditandatangani di atas materai 6.000 oleh Presidium dan pasangan calon nomor urut 1, di mana dalam surat kesepakatan bersama tersebut berisi pernyataan tentang bahwa tim pemenangan SJA Arul dalam memenangkan pasangan Syed Jafar Alaidrus dan Andi Rudi Latif sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Kota Baru mendapat dukungan sepenuhnya dari Presidium Daerah Otonomi Baru atau DOB Tanah Kambatang 5 yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam tim pemenangan SJA Arul. Bahwa dalam pilkada pasangan SJA Arul dinyatakan menang, maka bahwa jika dalam pilkada pasangan SJA Arul dinyatakan menang, maka selambatnya dalam 100 hari kerja memberikan dukungan tertulis dan atau kelengkapan administrasi untuk melanjutkan tahapan pembentukan daerah otonomi baru di wilayah daratan Kabupaten Kota Baru. Bahwa bupati dan wakil bupati dalam mengambil keputusan dan atau menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya khususnya di wilayah daratan Kabupaten Kota Baru akan mengedepankan kepentingan DOB Tanah Kambatang 5. Bahwa setelah pasangan SJA Arul menjadi bupati dan wakil bupati, segera melakukan inventarisir lahan yang telah dikuasai masyarakat daratan Kabupaten Kota Baru, peruntukan lahan pertanian, perumahan, perkebunan, wilayah adat dan lainnya pada konsesi hutan agar bisa diusulkan sehingga dapat dimiliki masyarakat. Bahwa terwujudnya daerah otonomi baru di wilayah daratan Kabupaten Kota Baru, DPRD Kabupaten Kota Baru dan Presidium DOB Kambatang 5. Oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang yang berbunyi calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilihan. Pak Samuel, waktunya itu udah 10 menit saudara bacanya. Sebenarnya pasal juga nggak usah dibacakan lagi. Saya tambahkan sedikit yang mulia. Ya, silakan. Yang kedua adalah pelanggaran berupa politik uang. Tanggal 21 Oktober di Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru, terjadi politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Syed Jafar Sarjana Hukum didampingi calon wakilnya Andi Rudi Latif beserta tim pemenangannya. Tindakan tersebut digunakan untuk mempengaruhi warga pemilih untuk memilih paslon 01
Oleh karenanya tindakan money politik tersebut masuk dalam kategori pelanggaran pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bukti video. Begini, kuasa pemohon enggak punya ini ya ringkasannya, pokok-pokoknya. Tinggal sedikit yang mulia. Jadi lain kali saya kira untuk yang lain ya, sisanya nanti itu tolong yang dibaca itu pokok-pokoknya saja, karena sesungguhnya itu pihak termohon Bawaslu itu sudah punya semua ya. Jadi saudara tinggal menyampaikan pokok-pokoknya. Jadi kalau ada terkait dengan money politik, pelanggarannya apa, buktinya di mana. Kalau terkait dengan pelanggaran ini jenisnya apa, begitu saja pokok-pokoknya diambil. Silakan. Baik yang mulia. Pelanggaran berupa manipulasi data. Terdapat perbedaan jumlah surat suara atau penggelembungan surat suara pada hasil rekapitulasi di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Pulau Laut Utara. Penggelembungan tersebut sejumlah 555 surat suara. Ini diperoleh dari hasil rekapitulasi yang terdapat di tingkat kabupaten dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diambil dari data di tingkat kelurahan atau desa. Bahwa dari hasil rekapitulasi sebagaimana diuraikan, ditemukan adanya pelanggaran berupa penggelembungan surat suara sejumlah 555 dari 7 kecamatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon 02 yaitu Haji Burhanuddin dan Dr. Andes Bahrudin, karena diduga kuat surat suara tersebut dimanfaatkan untuk menambah suara bagi pasangan calon 01 Haji Said Jafar dan Andi Rudi Latif, sehingga KPU Kabupaten Kota Baru harus mempertanggungjawabkan bagaimana bisa terjadi penggelembungan yang sangat besar dan terlihat secara kasat mata. Apabila sejumlah 555 tidak dipergunakan untuk menambah pasangan calon 01, maka perolehan suara pasangan calon 01 adalah 562, yaitu dari 74.117 dikurangi 555. Dengan perolehan tersebut, posisinya berada di bawah pasangan calon 02 yaitu Haji Burhanuddin dan Dr. Andes Haji Bahrudin yang memperoleh suara sebanyak 73.808. Yang keempat adalah netralitas penyelenggara. Dianggap dibacakan. Yang kelima, pelanggaran masa tenang, dianggap dibacakan. Yang ketujuh, pelanggaran prosedur, dianggap dibacakan. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Baru nomor 644-KPT-KPU-KP-12 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan penetapan hasil pemilu tahun 2020. 3.
menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Haji Said Jafar sarjana hukum dan Andi Rudi Latif sarjana hukum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 secara terstruktur, sistematis, dan masif. Empat, mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kota Baru nomor urut 01 Haji Said Jafar sarjana hukum dan Andi Rudi Latif sarjana hukum sebagai peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Baru dan Bupati Kota Baru dan Wakil Bupati Kota Baru. 5. Menetapkan pasangan calon Bupati Kota Baru dan calon Wakil Bupati Kota Baru nomor urut 02 Insinyur Burhanuddin dan Dr. Andes Bahrudin sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru tahun 2020. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau alternatif yang kedua, mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kabupaten Kota Baru nomor 44 bla 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 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dan penetapan hasil pemilu tahun 2020 sepanjang di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Kelumpang Hulu, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kecamatan Hampang, Kecamatan Sampanahan, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Sebuku di Kabupaten Kota Baru. 3. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara luber dan jurdil di 10 kecamatan yang kami sebutkan dalam poin 2. Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum, ditandatangani. Demikian permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 644 terkait dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru. Terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih. Hampir setengah jam, saudara. Silakan kalau ada Yang Mulia. Catatan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saudara kuasa pemohon namanya siapa Mas? Amin Fahrudin Yang Mulia. Amin Fahrudin ya. Yang saudara baca itu permohonan yang mana itu? Yang baru Yang Mulia, yang seharusnya disampaikan pada kesempatan. Jadi tidak ada permohonan lain kecuali yang secara hukum acara itu adalah permohonan yang sudah diregistrasi. Perbaikannya yaitu yang Anda sampaikan sebagaimana registrasi yang telah dibuat oleh mahkamah. Ya. Tadi saya dengar saudara membaca angka berubah. Tidak boleh mengubah angka, itu sudah substantif. Ya, 8 kecamatan jadi 10 kecamatan. Terus kemudian ada mengubah jumlah lagi. Ya, karena sudah ada tenggat waktu perbaikan permohonan. Jadi tidak boleh melakukan perbaikan yang di luar typo khusus untuk renvoy di dalam persidangan ini. Ya. Jadi saya tadi melihat terkait dengan petitum, Anda membaca 10 kecamatan, betul ya? Betul Yang Mulia. Padahal dalam perbaikan permohonan yang sudah terregistrasi itu adalah hanya 8 kecamatan. Baik Yang Mulia. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya mau klarifikasi terkait dengan surat kuasa. Ini kan surat kuasa untuk pemegang kuasa Ahmad Khalifah Alami dan Rahmadi. Itu kartu KTA-nya sudah habis ya, masa berlaku KTA untuk Pradinnya? Mohon izin Yang Mulia. Siapa ini? Ini rekan kami Yang Mulia. Ya silakan. Atas nama Muhammad Hafiz Salim.
Kemarin memang waktu mendaftarkan itu masih aktif yang mulia. Sekarang udah diperpanjang? Sekarang sudah diperpanjang. Ya. Jadi ada yang baru? Ada, nanti saya serahkan. Silakan disampaikan nanti ya. Baik. Mulia. Jadi biar semuanya terlengkapi untuk Ahmad Khalifah Alami dan Rahmadi ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin yang mulia. Tadi di awal pemohon menyampaikan bahwa ada memang perbaikan yang seharusnya kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sudah dijelaskan tadi sama Yang Mulia tadi. Sudah cukup. Karena, mohon izin yang mulia, 1 menit. Loh. Belum jelas tadi ya? Mau sudah jelaskan? Karena terkait dengan pembacaan tadi sudah disetujui oleh. Bukan, yang dimaksudkan perbaikan itu perbaikan di registrasi yang saya maksudkan, bukan perbaikan hari ini. Perbaikan hari ini hanya bisa dilakukan untuk yang typo. Saya kira kalau saudara mengikuti BIMTEK itu sudah berkali-kali disampaikan. Ya, perbaikan permohonan bisa dilakukan untuk banyak hal, hanya 1 kali saja disampaikan kepada mahkamah. Sementara dalam persidangan, kalau ada perbaikan itu sifatnya typo, bukan yang substantif. Ya, itu sudah dipahami saya kira untuk semua yang mengikuti BIMTEK atau sosialisasi. Ya, jadi sekali lagi yang saya maksudkan perbaikan itu ya perbaikan yang sudah terregistrasi. Gitu ya. Sudah jelas ya? Karena kami izin yang mulia. Ini Apalagi? di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi ayat 1, sebelum memulai memeriksa pokok perkara, mahkamah mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon. Di ayat 2, dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mahkamah wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Jadi itu kan untuk persidangan PUU itu. Pengujian undang-undang 14 hari. Ya, ini kan speedy trial, persidangan cepat. Ada jangka waktunya untuk masing-masing tahapan itu. Jadi sekali lagi ya, sudah dipahami dan sudah dicatat, saya kira sudah cukup. baik yang mulia, terima kasih. Ya, untuk perkara 43, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P35, benar? Mohon izin yang mulia. Untuk bukti 1 sampai 35 benar yang mulia. Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Mohon izin lagi yang mulia. Untuk bukti tambahan bisa Ya, nanti diajukan. Ya, nanti ya. Baik yang mulia, terima kasih. Ya. Untuk perkara ini ada permohonan dari Haji Said Jafar dan Andi Rudi Latif. Majelis panel sudah membaca dan sudah mempertimbangkan sehingga diambil ketetapan. 1, menerima Said Jafar SH dan Andi Rudi Latif SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 43 dan seterusnya. Kemudian memerintahkan kepada panitera untuk mencatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan memanggil pihak terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan untuk mendengar keterangan pihak terkait pada pemeriksaan persidangan. Jadi pihak terkait permohonannya dikabulkan.